Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pojok hukum. Berjumpa lagi dulur. Ini saya akan membahas tidak pada sewa menyewa, perjanjian dan lain sebagainya. Ini agak melenceng dulur. Kebetulan ada di WA saya barusan masuk. Ini masih penanya ini masih belum tahu tentang hukum nikah. Hukum nikah, perjanjian nikah. Dulu pernah dengar ya, namanya wali hakim atau wali adol. Nah, ini saya akan membahas mengenai wali hakim atau wali adol. Jadi wali hakim sendiri atau wali itu kan nasab ya, sesuai dengan nasab. Jadi orang yang berhak memberikan restu kepada calon mempelai ya. Biasanya nasab ini berhubungan dengan darah. Maksudnya berhubungan darah ini, hubungan darah ini bisa bapaknya, bisa pamannya, bisa saudara laki-lakinya dan lain sebagainya. Makanya dalam suatu pernikahan ini kan untuk syarat-syarat pernikahan kan harusnya terpenuhi. Ada ijab, ada qabul, ada wali ya, itu wali, ada saksi, ada mahar, mas kawin, terus kiswah itu tadi, terus juga syarat-syarat lain. Nah, ini yang kita bahas adalah judul kali ini adalah wali. Wali ini wali adol atau wali hakim. Kenapa dikatakan wali adol? Wali adol ini adalah wali nikah, di mana seseorang mau menikah namun tidak disetujui atau tidak direstui atau tidak bisa datang atau tidak bisa dihadiri sebagai walinya ya, menikahkan tadi. Ini biasanya dari pihak perempuan ya, dari pihak perempuan, calon pengantin perempuan. Dan ini karena kesulitan orang tuanya dulu bercerai, bisa jadi seperti itu, terus tidak diketahui rimbanya kemana. Ini ternyata tidak punya saudara lain, tidak punya paman, tidak punya pakde, tidak punya saudara-saudara laki-laki, ataupun mungkin kakak-kakaknya tidak ada yang laki-laki, dan dia hidup sebatang kara. Ini bisa diajukan yang namanya wali adol, atau juga yang tidak disetujui, tidak diizini oleh semua keluarganya. Nah, ini juga dikatakan wali adol atau wali hakim. Bisa mengajukan izin pernikahan ya, izin pernikahan bisa saja terjadi, dan itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, di kehidupan masyarakat. Mungkin dalam video kali ini saya membahas ya seperti itu tentang wali adol, wali hakim. Karena apa? Karena mungkin juga masyarakat ada yang mungkin orang-orang yang mau menikah ternyata tidak ada walinya. Terus gimana prosedurnya? Yang pertama, sebelum saya lanjutkan, tolong penasaran, tolong like, comment, share, dan subscribe seperti biasanya. Salam pojok hukum. Nah, jadi untuk wali adol sendiri atau wali hakim ini banyak sekarang ini kan banyak dilakukan ya, banyak ditanyakan oleh beberapa pemirsa ya. Itu seandainya ternyata keberadaan daripada keluarganya tidak ada, wali-wali tidak ada, terus daripada dulu pengangkatan contoh ini ya, dulu diangkat oleh bapak angkat, ternyata yang menikahkan adalah si bapak angkatnya, itu kan kurang sah, tidak sah, apalagi tidak ada hubungan darah. Itu saya garis bawahi tidak sah. Nah, lebih baik Anda mengajukan wali adol. Siapa bapaknya, dulu karena perceraian, ditinggal sejak kecil,
si perempuan ini yang mau mengajukan, yang mau menikah ini, calon pengantin wanita ini. Jadi dari situ nggak perlu bimbang, nggak perlu bingung ya. Jadi tetap mengajukan yang namanya wali adol atau wali hakim, di mana nantinya dari situ mengajukan permohonan ke pengadilan, baik itu pengadilan agama ya. Ini saya kasih contoh pengadilan agama. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah biasanya datang ke KUA, kantor urusan agama, bilang aja ke petugasnya kalau mau mengajukan wali adol atau wali hakim karena dulu ada bapak angkat dan diopeni atau dipelihara atau ikut bersama bapak angkatnya, dan orang tuanya tidak tahu keberadaannya di mana, saudara-saudaranya tidak tahu, dan lain sebagainya. Itu bisa diajukan wali adol, wali hakim. Nanti ada formulir yang harus dipenuhi, syarat-syarat. Biasanya dari situ seperti biasanya N1, N2 itu dipenuhi. Dan sedangkan lain-lainnya biasanya dimintakan pengajuan ke permohonan kepada pengadilan agama setempat kalau muslim, seperti itu. Dan syarat permohonan itu memang wajib, itu loh, wajib diajukan. Terus juga fotokopi surat nikah orang tua pemohon. Ini saya katakan fotokopi surat nikah orang tua pemohon. Nah, karena orang tua pemohon ini tidak ada atau ada bapak angkatnya, tidak apa-apa, bapak angkatnya aja yang ngajukan. Nah, terus fotokopi KTP calon pengantin laki-laki maupun perempuan ya. Jadi fotokopi KTP ini kan yang namanya nikah ini kan harus dewasa ya. Secara undang-undang perkawinan itu sudah diatur untuk kedewasaan seseorang untuk sah menikah ini kan di atas 19 tahun atau 21 tahun lah di atasnya, seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi upayakan umurnya sudah cukup, jangan di bawah umur, nanti sudah wali adol sudah susah, terus ditambahi lagi belum cukup umur, ada dispensasi nikah. Nah ini juga susah sekali, sulit sekali. Untuk itu usahakan ya usianya usia cukup dewasa sesuai dengan aturan perundang-undangan 1921 lah, 19 tahun biasanya untuk agama, atau lebih baik lebih amannya 21 tahun lah untuk KUH perdatanya, aturan kita undang-undang hukum perdata. Terus surat keterangan dari KUA tadi yang menerangkan tentang penolakan tentang menikah ya, penolakan menikah kan. Kalau surat dari KUA itu biasanya kan kalau kita sudah memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan tidak punya istri, atau yang istri calon pengantin perempuan tidak punya suami, berstatus bujang atau berstatus janda dan sah. Terus juga syarat-syarat lain, mungkin syarat lain bisa jadi usianya cukup dewasa ya, enggak di bawah umur, atau mungkin syarat-syarat lain ada walinya atau tidak ada walinya. Dari situ nanti ketahuan, kelihatan dari KUA. Dari semuanya itu nanti difotokopi asli-aslinya, diberi, yang kecuali surat dari KUA saya kira fotokopi saja, tapi tidak perlu dimeteraikan. Semuanya kayak pemohon, fotokopi KTP pemohon, orang tua pemohon, orang tua angkat bisa itu tadi. Terus KTP yang bersangkutan, calon istri maupun calon laki-lakinya itu juga difotokopi, dikasih materai satu-satu, distempel pos, kantor pos, dan dilegalisir sesuai dengan aslinya di pengadilan. Setelah itu diajukan namanya permohonan wali adol. Biasanya permohonan wali adol ini disaksikan oleh 2 orang saksi. Nanti ajukan aja berbarengan dengan surat-surat alat bukti tadi secara tertulis tadi. Bisa jadi dalam proses itu nanti putusan hanya 1 kali dan selesai, dan bisa dulur-dulur ambil setelah 14 hari masa inkrar, masa mempunyai kekuatan hukum tetap, itu dibawa ke KUA lagi untuk dinikahkan oleh walinya siapa saja yang nanti sanggup menjadi wali, ganti wali hakimnya itu.
Saya kira cukup sekian pembahasan tentang wali adol, wali hakim. Mungkin diperlukan oleh pemirsa, masyarakat umum yang memerlukan, bisa ditanya-tanyakan melalui di kolom komentar atau di kolom WA atau di nomor WA saya di 083 830 nanti kita bahas, atau juga mengikuti grup WA Pojok Hukum. Boleh secara gratis, konsultasi gratis selamanya ya. Insya Allah ini barokah, membawa berkah, amal jariah bagi kita semua. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Pojok Hukum.